Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Logika Matematika. Pada sesi ini kita akan membicarakan tentang prolog pada pertemuan ke-7. Oke, nah prolog ini adalah singkatan dari programming logic. Nah, prolog ini diperkenalkan di tahun 1970 oleh Robert Kolsky dari Edinburgh. Dia digunakan untuk menggunakan logika sebagai bahasa pemrograman dalam aspek teori. Kemudian juga ada Kolmogorov dari Marseille. Dia menggunakan prolog ini untuk aspek implementasi. Jadi prolog merupakan bahasa pemrograman untuk perhitungan simbolik. Nah, prolog paling sesuai untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan objek dan hubungan antar objek, masalah persamaan corak, masalah penjejakan ke belakang, dan masalah yang informasinya tidak lengkap. Jadi pada dasarnya kita akan menggunakan prolog untuk menguji kebenaran suatu predikat berbasis pada melihat kepada aturan-aturan, predikat-predikat, dan variabel-variabel yang diberikan pada suatu prolog, gitu ya. Jadi semacam pengecekan nantinya si prolog ini, mengecek sebuah kebenaran dari basis data yang dibangun dalam sistemnya prolog gitu. Jadi ini berbeda dengan programming language pada umumnya. Kalau programming language pada umumnya kita kan bikin secara imperatif ya. Kalau ini kita deklarasikan aja gitu. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, kita kenal dengan prolog. Nanti untuk simbol-simbolnya ada 4 ini yang utama ya. Jadi simbol adalah ekspresi prolog yang terdiri dari simbol-simbol fungsional kebenaran berikut nih, yang memiliki interpretasi yang sama seperti pada kalkulus predikat ya. Nah, contohnya sebentar. Contohnya pointer option. Nah, nih contohnya n nih. N ini Anda tahu ya, simbol untuk predikat kalusnya adalah segitiga yang nggak ada ke bawahnya ini ya. Nah, itu di prolog diganti dengan dengan koma. Kemudian kalau kita ada logic OR atau disjungsi gitu ya, di predikatnya kita tahu dia segitiga ke bawah, maka di prolog dia adalah titik koma simbolnya. Kemudian jika itu suatu kondisi if, kalau di predikat kalkulus kita kasih panah gitu ya, panah ke kanan. Kalau di prolog dia adalah titik 2 dan digabungkan dengan dash. Nah, untuk negasi di English not, di predikat kalkulus itu ada sebuah lambang negasi begitu. Nah, kalau di prolog itu pakai not, Anda bisa pakai not. Nah, nanti di prolog ini kita akan buat sebuah aturan begitu ya. Ada sebuah predikat. Jadi kalau Anda ingat logika predikat kemarin, ada beberapa subjek yang dia memiliki predikat, dan subjek-subjek itu bisa diuji kebenarannya menggunakan kuantifikasi kemarin ya. Nah, sama halnya dengan ini nanti ya. Nama predikat, nama fungsi, nama objek harus dimulai dengan huruf kecil. Ini aturannya. Jadi Anda akan buat aturan nanti, atau predikatnya ya, mother of. Jadi ini mother of beberapa kuantifikasi nanti di sini. Jadi bisa seperti itu. Male, jadi jenis kelaminnya misalkan ya. Jadi dia laki-laki. Jadi dia seorang laki-laki. Nah, he's male gitu ya. Siapa misalkan Megawati mother of siapa anaknya misalkan ya. Anaknya Megawati ya, Puan Maharani ya. Nah, itu contohnya. Kemudian female ya. Megawati is female gitu. Kemudian apa lagi? Greater than 10 greater than 5 gitu ya, lebih besar dari 5, dan seterusnya. Jadi kita akan membuat predikatnya. Jadi ini bisa Anda anggap sebagai predikat. Nanti di dalam predikat itu akan ada variabel-variabel yang dibangun untuk mengecek nanti kebenarannya. Nah, sekarang kita bicara pernyataan atau proposisi ya, seperti yang kita ketahui proposisi predikat ya. Jadi predikat yang akan kita lihat nanti proposisinya. Nah, ini disebut dengan fakta. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, fakta adalah ekspresi predikat yang membuat pernyataan deklaratif tentang domain masalahnya gitu. Jadi kita punya sebuah fakta yang dihubungkan dengan predikat dan variabel-variabelnya. Setiap kali sebuah variabel muncul dalam ekspresi prolog, itu dianggap terkuantifikasi secara universal. Jadi dia akan terkuantifikasi. Nah, contoh kita di bawah sini nih. Predikatnya adalah like.
Nah, John like Susi. Jadi artinya nih John like Susi, berarti ada predikatnya John, ada variabel perubahnya, ada predikatnya likes, ada variabel perubahnya John dan Susi gitu ya. Begitu juga Anda lihat pada baris kedua, X like Susi. Nah, X ini kita anggap sebagai kuantifikasi universal ya. Jadi everyone like Susi jadinya. Jadi dia sebuah kalkulus predikat yang atau logika predikat yang bermakna everyone like Susi atau semua suka Susi gitu ya. Jadi segitiga A kebalik itu ya rumusnya. John likes Y. Nah, Y itu dianggap sebagai semua juga ya, untuk semua juga. Jadi John likes everyone. Nah, jadi itu contohnya. Kemudian John likes everyone. Nah, kita bisa lihat tadi ya di rumusan sebelumnya bahwa koma itu merupakan interpretasi dari N atau konjungsi dari di prolog. Jadi like John like everyone itu N everyone like John. Jadi itu maknanya. Begitu juga dengan John like Susi, titik koma itu adalah disjungsi. Berarti Anda gunakan or ya, John like Susi or John like Mary. Kemudian not. Nah, ini mesti diperhatikan juga parentesis atau kurung sikunya. Jadi kalau kita masukin kurung siku untuk negasi, kurungnya gitu ya, kita berikan negasi pada sebuah pernyataan atau sebuah predikat atau sebuah fakta, maka dia menjadi not like John pizza. Jadi si Johnnya nggak suka pizza gitu ya. Nah, begitu juga untuk if John likes Susi, if John likes Mary. Jadi dia dihubungkan dengan sebuah biimplikasi ya, tapi if-nya aja gitu ya. Nah, itu fakta. Kemudian rules. Nah, tadi Anda sudah lihat variabel, faktanya gitu ya, predikatnya. Nah, sekarang kita lihat aturannya. Bagaimana sih aturannya mengecek sebuah kebenaran dari sebuah predikat pada prolog gitu ya. Nah, kita akan punya ekspresi predikat yang menggunakan implikasi logis. Jadi seperti implikasi ya. Jadi implikasinya if gitu ya, untuk menggambarkan hubungan antara fakta. Jadi suatu fakta bisa dipenuhi jika fakta-fakta yang lainnya itu terpenuhi. Jadi aturan prolog memberikan bentuk left hand side. Jadi aturan sebelah kiri akan terpenuhi jika aturan sebelah kanan atau right hand side-nya itu terpenuhi semua. Nah, kalimat ini diartikan sebagai left hand side jika right hand side gitu ya. Left hand side itu dibatasi satu buah positif literal, berarti atom ya. Jadi dia nggak bisa berubah lagi, dia sudah berupa suatu kesimpulan, nggak bisa dinegasikan. Jadi sudah merupakan suatu kesimpulan dan dia bisa bernilai benar, bisa bernilai salah ya, tergantung dari database-nya si prolog nanti. Nah, kemudian yang sebelah kanan itu adalah ekspresi atomiknya atau ekspresi premis-premis yang dibangun oleh prolognya. Jadi bisa jadi dia punya konjungsi, disjungsi, implikasi atau negasi di situ ya, bisa dikombinasikan di situ. Nah, model ini dikenal dengan nama Clausahorn ya. Nah, Clausahorn ini sebelah kiri adalah kesimpulan, sebelah kanan adalah premis-premis majemuknya gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Contoh yang valid nih. Friends of Y. Jadi semua orang berteman dengan semua orang gitu ya. Jadi jika semua orang berteman, maka dia orang-orang itu biasanya saling menyukai ya, saling menyukai satu sama lain, maka dia bisa berteman begitu. Jadi X and Y are friends if they like each other gitu ya. Jadi dia saling menyukai satu sama lain, maka mereka akan berteman. Kemudian benci misalkan nih, hate X dan Y gitu ya. Jadi like X dan Y not like gitu. Jadi negasinya X hate Y ya. Jadi X akan membenci Y jika X tidak menyukai Y gitu ya. Nah, kemudian enemies nih, X enemies Y gitu ya. Jika dia sama-sama tidak menyukai ya. Jadi X tidak menyukai satu sama lain, maka dia akan menjadi enemies. Nah, jadi Anda bisa perhatikan di sebelah kiri itu nggak ada lagi penghubung ya, penghubung. Jadi penghubung dari premis-premisnya. Jadi dia berupa premis tunggal atau kesimpulan. Sedangkan di sebelah kanan bisa ada nih, ada n-nya, ada konjungsi di sini, ada negasi di sini, ada lagi konjungsi dan negasi di sini ya. Nah, itu yang valid. Ini contoh yang tidak valid nih. Di sebelah kiri, di sebelah kanannya kita kehilangan period ya. Jadi salah satu aturan dari prolog itu adalah Anda wajib menambahkan titik pada bagian akhir.
satu statement begitu ya. Jadi sini tidak ada titik atau period di bagian akhir. Nah, kalau yang ini di sebelah kirinya malah ada penghubung ya. Ada konjungsi di sini. Ini dilarang nih karena left hand side is not a single literal. Jadi harusnya left hand side itu single literal, satu kesatuan utuh gitu, nggak boleh dikasih kondisi lagi. Nah, sama juga nih di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri yang contoh yang ketiga ini masih ada negasi, jadi nggak valid lagi nih contohnya gitu ya. Aturannya jadi nggak valid. Nah, itu tadi tentang fakta, variabel, dan aturan dari suatu sintaks di prolog ya. Kalau kita membangun suatu predikat di prolog. Nah, predikat-predikat yang kita bangun tadi itu akan diuji kebenarannya nanti. Jadi Anda punya suatu basis data di dalam suatu prolog ya, disimpan menggunakan file, nanti Anda akan buat aturan-aturannya. Kemudian Anda akan uji kebenaran aturan-aturan Anda itu dengan menggunakan suatu query. Nah, penerjemahan prolog. Jadi di sini penerjemah prolog menanggapi queries tentang fakta dan aturan yang terdapat dalam basis data. Jadi dia akan ngecek nanti tuh ke dalam basis datanya, baik itu berupa fakta-fakta atau berupa aturan-aturan, terpenuhi enggak dari query-nya gitu ya. Nah, basis data ini diasumsikan mewakili hal yang benar tentang domain masalah tertentu. Nah, dalam membuat query, prolog akan membuktikan bahwa query Anda bernilai benar, dia akan menjawab dengan true gitu ya. Jika gagal membuktikan query itu, maka prolog akan menjawab dengan false. Jadi Anda buat sebuah aturan dulu, sebuah aturan fungsi fakta-fakta menggunakan yang dibangun dari predikat dan variabel-variabel. Kemudian itu akan Anda simpan, nanti akan Anda uji menggunakan query. Apakah query Anda bernilai true atau query Anda bernilai false gitu. Nah, ini contoh. Jadi setiap kali Anda menjalankan penerjemah prolog akan meminta Anda menginputkan sesuatu. Misalkan database kami misalkan kita punya database terdiri dari fakta-fakta berikutnya. Keluarga fiktif lah misalkan nih. Joe itu ayahnya Paul, Joe itu ayahnya Mary gitu ya. Jan itu ibunya Paul, Jan itu ibunya Mary. Paul itu laki-laki, Joe itu laki-laki, Mary itu perempuan, Jan itu perempuan. Nah, nanti Anda akan masukkan query ini ke dalam prolog sehingga nanti akan dikeluarkan output bahwa query yang Anda berikan bernilai true atau benar terdapat di basis data, atau query yang Anda berikan bernilai salah atau false tidak terdapat di basis data. Oke, begitu ya. Oke, jadi Anda bisa download prolog di sini. Bagaimana di bagian sini ya untuk Windows. Di bawah sini ya, yang Microsoft Windows nih, atau yang Linux juga bisa di bawah sini bisa di-download nanti. Atau yang di Mac OS juga bisa download di sini. Gitu ya. Dan ini